Bitcoin menembus $80.000 pada hari Minggu, mencapai level tertinggi sejak awal Februari setelah sejumlah katalis bullish bertemu dalam satu sesi perdagangan. Kenaikan ini dipicu oleh kabar bahwa Undang-Undang Clarity, rancangan regulasi stablecoin yang telah diperdebatkan selama berbulan-bulan, telah mendapat dukungan bipartisan yang cukup untuk melaju ke pemungutan suara penuh di Senat, mungkin paling cepat minggu depan. Saham-saham terkait kripto melonjak tajam, dengan Circle naik 11% dan Coinbase naik 8% dalam perdagangan setelah jam kerja pada hari Jumat. Aliran dana masuk ke ETF Bitcoin Spot juga meningkat secara signifikan, mencatat lebih dari 900 juta dolar modal bersih baru hanya dalam minggu ini saja. Para analis menunjukkan bahwa kombinasi langkah antara kejelasan regulasi dan lonjakan permintaan institusional menjadi pendorong utama di balik penembusan tegas ini meluati level psikologis kunci. Pergerakan ini juga bertepatan dengan laporan bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan nominasi Ketua Federal Reserve yang baru, menambah sentimen risk-on di pasar keuangan global. Depository Trust and Clearing Corporation atau DTCC, tulang punggung infrastruktur penyelesaian Wall Street yang memproses lebih dari 114 triliun dolar surat berharga setiap tahunnya, mengungkapkan rencana untuk meluncurkan platform tokenisasi berbasis blockchain untuk aset keuangan tradisional. Sistem ini akan dimulai dengan fase percontohan pada bulan Juli, memungkinkan pialang terpilih untuk memperdagangkan representasi tertokenisasi dari saham Russell 1000 dan obligasi perbendaharaan Amerika Serikat di jaringan blockchain berizin. Peluncuran publik penuh ditargetkan pada bulan Oktober, dengan beberapa perusahaan besar Wall Street termasuk 2 dari 5 bank terbesar di Amerika Serikat sudah terdaftar sebagai peserta awal. Langkah ini menjadikan DTCC sebagai lembaga keuangan tradisional terbesar yang pernah berkomitmen pada penyelesaian on-chain untuk saham dan instrumen pendapatan tetap. Pengamat industri mencatat bahwa ini dapat secara drastis memangkas waktu penyelesaian dari siklus satu hari saat ini menjadi finalitas hampir instan, berpotensi menghemat miliaran dolar dalam biaya modal. Platform akan beroperasi di bawah kerangka regulasi yang ada, yang berarti surat berharga tertokenisasi akan memiliki perlindungan hukum yang sama dengan instrumen tradisionalnya. Para pengembang Ethereum telah mengonfirmasi cakupan lengkap dari upgrade jaringan Glamsterdam yang akan datang, yang akan melipat tigakan kapasitas lapisan eksekusi rantai dalam satu hard fork yang dijadwalkan akhir tahun ini. Upgrade ini menggabungkan 3 perubahan teknis utama, pemisahan pengusul dan pembangun terintegrasi yang dikenal sebagai APBS, daftar akses tingkat blok, dan penyesuaian harga gas menyeluruh di bawah proposal AIP 8037. Secara bersama-sama, perubahan ini akan menaikkan batas bawah gas limit efektif Ethereum dari 66 juta saat ini menjadi 200 juta, memungkinkan pemrosesan transaksi yang jauh lebih banyak di setiap blok. Peningkatan throughput besar ini diperkirakan akan menjaga biaya dasar mendekati nol di masa mendatang, berpotensi membuat transaksi lapisan 1 kompetitif dalam hal biaya dengan roll-up lapisan 2 untuk pertama kalinya. Para pengembang menekankan bahwa upgrade ini mempertahankan jaminan keamanan inti dan sifat desentralisasi Ethereum sambil menghilangkan hambatan eksekusi yang telah lama ada. Peluncuran di testnet direncanakan akhir Juni dengan target aktivasi mainnet di kuartal ketiga.